ego sektoral ini yang biasanya menjadi sebab musabab kenapa antar institusi tadi itu sulit sekali melakukan kolaborasi, sinergi. Itu contoh. Lah, secara umum kita ini kan melakukan reformasi politik. Tapi reformasi kelembagaan kita keteter. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi bersama kami di program podcast Pol-Polan Warta Kota. Nah, di bulan-bulan ini, terutama belakangan ini, selain Piala Dunia, ternyata ada duel lainnya yang lebih seru juga gitu. Kalau Piala Dunia duel antar negara, ini duel antar lembaga. Dua tanda petik ya gitu ya. Tapi, nah, mungkin Sobat Warta Kota tahu bahwa kemarin ini lagi rame antara jaksa dan polisi. Polisi ini kan jaksa kemudian berbalik lagi. Entah siapa yang duluan, tapi kira-kira duelnya antara kejaksaan dan kepolisian. Nah, duelnya tanda petik ya, meskipun tidak diakui itu ada atau sebagainya. Ya mungkin ini kayak kasus apa cicak versus buaya jilid 2 lah kira-kira gitu ya. Nah, untuk membahas ini lebih dalam dari sisi lainnya, dari point of view yang lainnya, kalau kata anak sekarang POV lainnya, dari sisi politisnya dan sebagainya. Sekarang podcast Pol-Polan menjumpai salah satu profesor yang jadi periset senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Siti Zuhro. Lah, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Mas? Ya, Sobat Warta Kota, saya nggak cuma sendiri tapi ditemani rekan saya, Mas Andi Sopiandi. Nah, sudah geruduk ke rumahnya Profesor. Nah, Prof, sebetulnya apa sih yang terjadi dan apa yang maksud yang di antara dua lembaga ini tuh, kalau dari sisi keilmuan profesor dan sebagainya, apa sih Prof yang terjadi? Iya, kalau disebutkan kejaksaan, disebutkan kepolisian, tentu ini adalah lembaga yang kita gadang-gadang menjadi, katakan, institusi penegak hukum, gitu ya. Iya, tiang pancang penegak hukum kita yang memastikan bahwa masyarakat Indonesia gitu kan, kita semua lah, yang tua, yang muda, yang sedang gitu, betul-betul diberikan satu katakan gitu ya, kata yang memastikan ada kepastian hukum gitu ya, ada penegakan hukum. Dan kita betapa senangnya sebagai warga negara ketika kita menyaksikan, mengalami, merasakan gitu ya, kehadiran penegakan hukum kita, kehadiran penegakan keadilan kita gitu, sehingga masyarakat Indonesia merasakan bahwa kita sebagai warga negara ini betul-betul gitu ya, sesuai dengan Pancasila kita kan gitu ya. Jangan lupa kita punya Pancasila gitu ya. Tidak hanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi di situ juga yang kedua adalah jangan lupa kemanusiaan. Ayo, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita semua, saya yakin generasi muda saat ini paham gitu ya, meskipun mungkin sila 1 sampai 5 enggak runut, tapi mereka sebagai warga negara ya menjalankan itu gitu ya, tanpa harus dicocokkan secara sikun gitu. Artinya apa? Bahwa kita ini nanti ujung-ujungnya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ditopang oleh tentu sistem kualitas hukum kita yang bagus. Ya. Siapa penjaga gawangnya? Tidak hanya Kapolri, polisi ya Polri, tapi ada kejaksaan, ada KPK gitu ya, ada BPK di situ untuk kelembagaannya, BPKP gitu. Jadi semua lembaga pengawasan, lembaga penegak hukum itu bekerja yang betul-betul maksimal, efektif. Lah tentu ketika ada seolah ada silang sengkarut gitu, kita kaget semuanya.
ada apa ini gitu kan? Seolah-olah sandra menyandra gitu ya. Lalu ada kasus suap, korupsi, ada uang cash, uang dolar, emas. Ada apalah ini yang lalu menghentakkan, membuat kita semua kaget. Dan ketika kita kaget, apa yang sedang terjadi? Mungkin ini bukan yang pertama kali. Dengan pertontonan yang saat ini agaknya lebih besar memang. Ada fluktuasi hubungan antar kelembagaan gitu ya, yang kita saksikan antara kepolisian dengan kejaksaan dengan KPK. Ini kadang-kadang harmonis, kadang-kadang kurang harmonis, kadang-kadang tidak harmonis kan gitu. Kayak orang pacaran nih. Iya. Karena itu kalau Padahal fungsinya Iya, sudah jelas ya. Iya, masing-masing kan udah Tugas jelas. pokok fungsinya, Iya, kewenangannya gitu kan. Cakupannya, skala prioritasnya itu kan beda-beda. Seperti kita menyaksikan ada DPR RI, ada DPD RI loh, masing-masing kan sendiri. Tidak boleh ada silang sengkarut kan ya. Lah ini yang ketika seolah-olah masing-masing ingin menjadi superioritas gitu ya, yang super gitu, institusi super, maka kompetisinya jadi tidak sehat gitu ya. Bukan kontestasi kompetisi yang apa ya, yang bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat gitu ya, sesuai dengan fungsinya tadi itu, tapi lebih pada ekosektoralnya. Nah, ekosektoral ini yang biasanya menjadi sebab musabab kenapa antar institusi tadi itu sulit sekali melakukan kolaborasi, sinergi. Itu contoh. Lah, secara umum kita ini kan melakukan reformasi politik. Tapi reformasi kelembagaan kita keteter. Nah, mengapa ekosektoral itu muncul? Jadi ekosektoral tidak hanya antar institusi, tapi juga yang terjadi antara pemerintahan di semua jenjang. Pemerintah nasional, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota. Ini bagaimana sinerginya? Sama seperti itu. Lah, mestinya memang dalam sistem demokrasi tidak ada kekuasaan yang terkonsentrasi di satu tangan. Tidak boleh. Maka ada check and balances. Maka harus ada kolaborasi, sinergi. Dan itulah yang ujung-ujungnya kita harapkan nantinya yang bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Trust itu, rasa percaya publik itu akan meningkat seiring sejalan dengan tusi yang dijalankan secara bagus, efektif gitu ya. Nah, kalau silang sengkarut seperti ini kan bingung. Tapi kemarin lalu mendadak kita disuguhi, oh sudah saling kunjung mengunjung, iya, salaman, rangkulan. Apakah itu sudah cukup? Tidak. Tidak cukup. Malahan menimbulkan pertanyaan. Iya, ada apa? Ada apa? Tusun, Ada apa ini? gitu ya. Kenapa ini? Iya. Apalagi di Kok secepat itu? Iya. Kan gitu. Tapi Prof melihatnya ada fenomena apa di belakang itu, Prof? Iya, ini Secara politis. ternyata korupsi itu tidak hanya melanda institusi-institusi non penegak hukum, tapi juga terjadi di internal. Dan ini bukan yang pertama kali. Di Polri juga pernah ada kasus Sambo yang luar biasa, yang antara lain juga dibedah oleh didukung untuk pembukaan kasusnya itu oleh Menteri Polhukam waktu itu, oleh Prof Mahfud MD gitu ya, itu luar biasa. Nah, saat ini kita belum menyaksikan bagaimana penuntasan gitu ya, pelanggaran baik itu kasus korupsinya, suapnya gitu ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh institusi penegak hukum, oknum lagi kan gitu. Iya. Nah, ini yang kok terus berulang gitu. Dalam durasi waktu yang tidak lama. Kayaknya terus-menerus. Jadi KPK-nya melakukan OTT pada kepala-kepala daerah kecil-kecilan gitu kan. Lalu kejaksaannya kasus besar, tapi kok masih menyisakan sesuatu yang belum tuntas. Polri-nya demikian juga gitu ya. Jadi reformasi Polri yang diharapkan oleh Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, adalah reformasi yang betul-betul menegakkan gitu ya nantinya hukum kita. Jadi ada reformasi itu perbaikan kualitas kan gitu. Lah apakah itu diikuti oleh katakan gitu ya
aplikasi undang-undangnya, ya itu kan kemarin yang masih menimbulkan kontroversi gitu. Padahal tim reformasi untuk Polri juga sudah melaksanakan tugasnya. Tapi lalu apakah itu menjadikan Polri kita gitu kan nanti jauh lebih dipercaya oleh masyarakat. Nah ini yang juga harus menjadi satu tolok ukur. Tolok ukur penting bahwa memang pemerintahan ini menuju 2 tahun mampu gitu ya mendorong dan mengimplementasikan penegakan hukum dan keadilan melalui institusi-institusi penegakan hukum tadi itu dan kepercayaan publik yang meningkat. Jadi tidak ansih sendiri gitu, tapi ada testimoni dari masyarakat luas bahwa Polri memang bagus. Kejaksaan memang oke, kan gitu, the best, atau bahkan KPK-nya juga bagus kan gitu. Jadi testimoni dari masyarakat luas ini yang harus menjadi tolok ukurnya. Berarti dampak positifnya itu terasakan kan itu. Artinya reformasinya bukan gagal. Iya. Bukan betul. gagal tapi belum selesai. Betul. Jadi ongoing proses tapi arahnya jelas. Arah perbaikan dari Polri, Kejaksaan dan sebagainya itu jelas. Artinya apa? Semakin tidak ditemui lagi gitu ya distorsi atau pelanggaran yang berlapis-lapis yang dilakukan oleh aparat dari penegak hukum itu. Ini yang kok sapu kotor banget gitu kan. Nah ini jangan sampai ada ucapan seperti itu dari publik luas kan gitu. Karena itu akan menurunkan kepercayaan publik kepada tentu akhirnya pemerintah seolah-olah kan gitu. Karena bagaimanapun kinerja dari Polri, kinerja dari Kejaksaan, demikian juga KPK, itu mengerucutnya akhirnya ditujukan kepada pemerintah. Yang kena pemerintah jadinya. Nah, ini pemerintahan tidak dianggap efektif dalam pemberantasan meskipun ungkapan, statement dari Presiden kita luar biasa kencangnya. Gitu, untuk pemberantasan korupsi itu. Iya, meskipun itu di lembaga penegak hukum kan juga gitu. Betul, iya. Apa jadinya kalau Jadi semakin seru. Silakan jangan berantem. Gini Prof, Ya. ini kan fenomena ini dari ya mungkin lagi zamannya Pak SBY, zamannya Bu Mega sampai saat ini Jokowi dan sekarang Prabowo itu selalu ada fenomena seperti itu, Prof, kan gitu. Betul. Nah maksud mungkin pertanyaan orang kita lah, anak-anak muda terutama, kenapa fenomena ini tuh selalu dipertontonkan ke publik gitu loh? Iya. Apakah mungkin tanda kutip ya, Prof? Iya. Eskalasi di 2 lembaga ini sedang bersaing untuk cari muka dalam tanda kutip ke presiden, apalagi bicara Jaksa Agung, kan ini isunya sudah santer bahwa ingin ada pergantian Jaksa Agung, akhirnya dibuat fenomena politik seperti itu gitu. Akhirnya ya kita sebagai orang media yang mungkin kadang-kadang gagal mencerna itu fenomena apa sih. Nah, Prof bisa ngeliat nggak apa ya istilahnya? Secara politis apakah ini hanya sekedar proxy war aja itu? Orang di luar di belakangnya ada gajah-gajah gitu. Nah, gimana Prof menanggapi itu? Iya, setiap kebijakan publik jangan itu. gajah. Oh salah. Iya. Dalang. Oh salah saya. Kalau gajah nanti Ada gajah kecil, gajah gede gitu. Ada yang gajah baru lagi. Sekarang harus hati-hati menyebutkan nama-nama warna juga nama-nama itu ya. Lambang-lambang itu. Ya gimana tuh? Iya, di kebijakan publik itu sebetulnya kan keputusan politik. Jadi setiap kebijakan publik yang diputuskan gitu ya menjadi ketetapan dari pemerintah itu adalah keputusan politik. Jadi itu yang dianggap sudah oke. Lah, ketika kita mencoba memahami ada apa di balik ini semua gitu ya. Lah, tentu pemerintah ini dibentuk karena gitu ya ada koalisi partai yang diusung oleh partai gitu. Koalisi partai. Lalu ada menang, ada kalah ketika pemilu.
konsekuensi logis dari satu katakan kompetisi kontestasi ada yang menang. Nah, ketika menang pasti ada kebijakan-kebijakan yang harus disepakati. Ya, ini kan siapa berperan apa, siapa melakukan apa kan gitu. Dan kesepakatan itu dalam prosesnya itu bisa konsisten, bisa agak dinamis dan sebagainya. Lah, tentu kita juga tahu dalam pemilu itu peran oligarki itu kan besar sekali. Siapa berperan di belakang itu kan terbaca sebetulnya karena eranya digital. Meskipun ini oligarki besar banget, oligarki sedang kan gitu ya. Oligarki yang agak kecil kan gitu. Oligarki juga kan gitu. Iya, oligarkinya politik, oligarkinya ekonomi gitu ya. Oligarkinya media, ada semua sekarang. Nggak tertutup kemungkinan itu. Itu yang membedakan antara era reformasi sampai sekarang ini dengan era Orde Baru. Orde Baru mungkin oligarkinya relatif homogen. Siapa berperan apa itu terpetakan dengan agak tidak terlalu complicated gitu ya. Tidak fragmented kan gitu. Dia lagi. Nah, sekarang fragmentasinya luar biasa, tidak hanya nasional bahkan lokal gitu ya. Dan ada semi nasional gitu, ada internasional. Kelibatan itu luar biasa. Jadi saya tidak ahli rekayasa, tapi dalam politik praktis itu naif banget kalau kita tidak mengatakan siapa berperan apa, siapa melakukan apa gitu kan. Seberapa dominan peran gitu aktor dalam hal ini, elit dalam hal ini gitu, dengan perpanjangan tangannya kan gitu. Semua itu mungkin hal yang wajar dianggapnya dalam satu pemerintahan. Lah, tentu nawaitu Indonesia melakukan katakan menjalankan sistem demokrasi ini kan ujung-ujungnya kan membangun peradaban. Indonesia 2045 harus menjadi Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang kalau bahasa yang saya waktu kaderisasi itu baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu kata bahasa ininya. Jadi Indonesia yang adil, sejahtera, yang memakmurkan rakyatnya dan sebagainya. Itu sebenarnya intinya. Lah, siapa yang mampu melakukan itu? Ya penguasa memang, elit, aktor. Nah, sekarang keberpihakan mereka itu seperti apa? Lah, kalau kita terus-menerus dihadapkan pada silang sengkarutnya gitu ya. Tarik-menarik kepentingan yang lalu akhirnya mau tidak mau bocor juga karena eranya sekarang ini mau nutupin apapun sulit sekali. Jadi gampang terakses. Era digital terbuka sekarang. Nah, maka ketika itu bocor, terbaca dan sebagainya, semakin paham masyarakat. Lah ini hati nurani masyarakat akan diadu-adu oleh realitas data yang bocor ini kan gitu. Nah, sekarang terbaca itu semuanya. Ini sebetulnya siapa ya yang bermain? Kenapa sih gitu? Kok pengawasan kita ini selalu kecolongan gitu ya? Iya. Masa kecolongan enggak 1, 2 kali, 3 kali? Intensif gitu. Itu namanya by design. Jadi kesalahan yang permanen diulang, distorsi yang akumulatif akhirnya itu by design. Jadi ada keengganan dari sebagian kita untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera tadi itu. Akhirnya seperti itu. Iya. Karena ada ego sektoral yang menginginkan katakan rakyat Indonesia tidak perlu pintar. Rakyat Indonesia tidak perlu sejahtera. Maka kesejahteraan itu ambil gitu ya sebesar-besarnya untuk mereka gitu kan. Nah, ini oligarki yang ekonomi, yang politik, yang bahkan media, menjadikan media industri dan sebagainya. Jadi kepentingan Indonesia saat ini, kebutuhan kita saat ini adalah mencerdaskan masyarakat Indonesia. Maka saya sangat mengapresiasi program Astacita ke-6-nya Presiden Prabowo, membangun dari desa dan dari bawah. Itu untuk memutus mata rantai kemiskinan kita. Tapi kalau di kita sendiri nih Prof, Anda seorang awam lah,
Saya ngelihatnya ketika di kita ya di kita di Indonesia ini ganti kepemimpinan pasti ganti kebijakan. Iya. Ganti kebijakan itu dari awal lagi. Betul. Nah ini nggak selesai gitu loh. Iya. Kayak misalnya ya kita amati ya dari setiap periode ke periode. Sekarang udah tahun reformasi dari 8 ya kalau nggak salah Prof ya. 98 sampai 2026. Nah itu. Jadi 27 tahun. 27 tahun. Iya, reformasi. Nah itu Prof, maksud saya apa sih yang menjadi sebuah kesalahan gitu loh? Kenapa bisa ini terulang? Kenapa setiap ganti pemimpin selalu ganti kebijakan? Iya. Ada kepentingan, ya nanti beda lagi gitu. Iya. Ada yang salah nggak? Yang salah sistem demokrasinya. Gerakan reformasi ingat ya kita ya. Iya. Gerakan reformasi 1998. Apa yang kita tuntut? Kita minta reformasi total gitu ya. KKN. Basmi, berantas, korupsi, kolusi, nepotisme. Gitu ya. Nah, itu tiga-tiganya. Nah, dalam konteks tiga-tiganya ternyata tidak hanya itu. Kita minta amandemen konstitusi. Sampai 4 kali. Maka muncullah sistem multipartai banyak. Ketatanegaraan kita berubah. Dari pilpres yang melalui MPR, pilpres melalui langsung. Itu kan 2004. Dari pilkada melalui DPRD, pilkada langsung 2005 kan gitu. Kita ubah semua banyak hal, tapi kita tidak cukup firm, mantap gitu ya. Bagaimana kita itu menuju 2045 gitu kan. Lah, mestinya kita itu jangan BP7 dibubarin. BP4 tidak ada lagi. Iya, itu waktu itu kan. Jadi pendidikan Pancasila nggak perlu. Maka kita berpartai politik minus Pancasila. Berdemokrasi minus Pancasila. Kan gitu kan. Lalu ketika itu dibubarin semuanya, lalu juga GBHN nggak boleh ada. Termasuk presiden asli. Harus presiden pribumi asli. Dihapus. Semua dihapus. Dianggap kita harus modern gitu ya. Kita harus melakukan 4 kali amandemen itu, perubahan konstitusi itu dianggap sudah menjadikan landasan bagi demokrasi kita. Jadi memayungi demokrasi kita. Ternyata pasal demi pasalnya itu bisa saling menegasikan. Lah ini yang silang sengkarut hasil amandemen konstitusi itu yang harus diperbaiki. Karena rohnya itu hilang. Ketika roh kita hilang, apa yang terjadi? Kita ngeripe, kita gentayangan gitu. Lah ini maka tidak ada GBHN, yang ada 5 tahunan sekali. Jadi masing-masing presiden membuat 5 tahun. Masing-masing kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota membuat 5 tahun. Lalu apa yang terjadi? Pemerintah pusat jalan dengan caranya, pemerintah provinsi jalan dengan caranya, kabupaten kota jalan dengan caranya. Loh, ini gimana ini? Kok masing-masing jalan sendiri-sendiri? Padahal kita NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unitary State. Gitu kan? Nah, ini yang harus diperbaiki. Bukan berarti lalu sangat kaku gitu ya, menerjemahkan seolah-olah apa yang ada di pusat harus daerah. Enggak begitu juga gitu. Bottom up itu harus dihormati. Top down juga harus balance gitu. Sehingga equilibrium di sini. Bukan top down saja. Kalau top down saja yang 90 atau 100%, maka yang terjadi ketergantungan daerah terhadap pusat, dan itu tidak bagus gitu. Karena apa? Karena alasan rentang kendali, span of control, pusat ke daerah yang jauh sekali itu, akhirnya daerah hanya menunggu-nunggu bantuan, menunggu-nunggu program, itu tidak bagus. Nah ini yang memang menjadi kewajiban pemerintah nasional melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan Korbinpas terhadap tentu provinsi gitu ya, kabupaten kota ini berdasarkan level dari pemerintahan itu. Jadi multi level governance kita ini harus relasinya itu lebih kolaboratif, sinergis gitu loh. Harmonis kan sepertinya itu. Yang kita kurang adalah bagaimana membuat warga negara itu matang. Dewasa gitu loh. Nah, itu secara susah, politik. Itu susah, Bro. Harus berikan literasi. Maka jangan dianggap terus bahwa masyarakat warga negara ini bodoh. Tidak boleh. Justru
dalam pemilu, bagaimana partai-partai itu memberikan literasi politik, edukasi politik. Bukan membohongi rakyat, bukan dijejelin vote buying, bukan. Ini yang menyusahkan Indonesia yang sila kedua tadi itu, kemanusiaan yang adil dan beradabnya sulit untuk diwujudkan jadinya. Itu. Padahal itu untuk membackup persatuan Indonesia. Jadi kita harus menjiwai ke sana sebetulnya. Gitu. Nah, ini orang-orang muda saya yakin ya, orang-orang muda sekarang itu cerdas, mereka itu cepat sekali belajar. Tinggal googling, melihat apa sih ini Pancasila, apa sih esensinya, bagaimana lalu realitasnya, kan gitu ya seringnya. Nah, ini yang harus diberikan asupan-asupan contoh, teladan, suri teladan yang positif gitu. Nah, saat ini kita sedang kering suri teladan itu. Maka suri teladan itu harus diciptakan baik itu dari birokratnya, politisinya, ekonomnya, pebisnisnya, kan gitu semuanya gitu. Berkompetisi untuk memberikan teladan. Sehingga masyarakat itu ada yang diteladani gitu. Nah, kita ini kan kehilangan sosok ya, agent of change-nya ini kan nggak ada. Agent of change-nya ini kan nggak ada. Makanya tadi itu kuncinya apa, ini kok terus berulang gitu kan. Seolah kita itu tidak punya pegangan fondasi acuan untuk bagaimana 5 tahun. Setelah 5 tahun, so what? Mestinya memang ada pelita, ada repelita kan gitu. Dulu Pak Soeharto luar biasa itu. Bagaimana pelita pembangunan 5 tahun, pelita rencana pembangunan jangka panjang, ya kan? Sampai 25 tahun itu difikirkan. Jadi kesinambungan. Blueprint-nya jelas. Iya, betul. Jelas, ada blueprint yang betul. harus Sustainability-nya bagaimana? Bukan cuma 5 tahun ke depan. Ini enggak, mikir aja. Bentar, tahun keempat kompetisi kontestasi. Tahun ketiga mulai elektoral. Ini balik lagi ya, kita lanjutkan ya yang tadi ya. Soal apa namanya? Kejaksaan versus Polri tadi. Nah, itu kan dengan silang sengkarut yang seperti itu, kacau balau, dan itu kan boleh dibilang nggak ada implikasinya, tidak ada kepastian hukum dan sebagainya. Nah, itu dampaknya kemana aja, Prof? Artinya apa yang bisa terjadi, kemungkinan yang bisa terjadi ketika itu terus berlanjut dan nggak ada kepastian hukum dan sebagainya. Iya, memang nggak boleh bertele-tele. Jadi ini taruhan juga bagi Indonesia ya ke depan, bahkan di bidang-bidang lain. Untuk bidang ekonomi, dampaknya pada governance, pada ekonomi, demokrasi kita gitu ya, tata kelola tentu pemerintahan kita ini akan terganggu dengan itu. Oleh karena itu ya memang ada penelitian ya. Saya ingat penelitian itu saya lakukan di beberapa provinsi waktu itu untuk mengukur daya saing gitu ya. Bagaimana kaitan antara peran birokrasi dan daya saing daerah waktu itu. Lah, ketemulah di situ ketika ternyata faktor besarnya itu karena tiadanya kepastian hukum. Maka investor itu banyak yang lari. Jadi investor tidak mau bermain-main untuk menempatkan investasinya gitu kan, memberikan investasinya itu ke satu negara yang secara regulasi itu tidak menjamin. Maka mereka tidak mau. Lah itu iya, kita lihat itu, oh dampaknya jelek banget gitu. Jadi tata kelola kita harus bagus, kelembagaan kita harus menjamin itu sehingga investor feel comfy, merasa nyaman, merasa asik kan gitu. Tidak diganggu dan sebagainya. Lah, saat ini kita juga ingin mendorong gitu, tidak sekedar kunjungan dari katakan Polri ke Kejaksaan, Polri ke Panglima gitu. Tapi lebih dari itu adalah penuntasan kasus yang sedang menjadi bacaan luas masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat internasional. Jadi kalau solusinya disampaikan juga, ini permasalahan dan endingnya seperti ini, itu bagus sekali nanti. Dampaknya kepada pemerintah Indonesia bagus. Sehingga ada kepercayaan dan di situ dikunci sedemikian rupa masing-masing Polri, Kejaksaan, KPK lakukan pekerjaan yang profesional. Tidak boleh lagi ada distorsi-distorsi yang seperti itu. Gitu. Aku potong ya. Tadi ada distorsi ataupun ada tadi Prof bilang
antara harus profesional antara lembaga-lembaga kayak kepolisian, jaksa, KPK, BPK harus profesional lah. Mungkin apakah ini karena tupoksinya yang hampir semua sama, Prof? Sehingga itu tadi karena ada pengen ekstensi, pengen naik jabatan dalam tanda kutip, terus ada aura juga dari belakang oligarki dan sebagainya. Dijadikan ini ya, dijadikan test case gitu ya. Test case, betul. Ada nggak seperti itu? Bias itu pasti ya. Di tataran pelaksanaan itu selalu, ini kan normatifnya, aturan hukumnya, sikun bagus gitu ya. Di tataran pelaksanaan bias dan sebagainya itu dimungkinkan. Cuman kalau distorsinya terlalu besar, ini namanya pelanggaran kan gitu ya. Kalau cuman tingkat level khilaf yang kecil-kecil itu wajar ya. Penelitian itu kan boleh salah, tidak boleh bohong. Itu ya. Kalau di penelitian tidak boleh bohong terhadap temuan lapangan dan sebagainya. Lah, demikian juga untuk Kejaksaan dan Polri kan gitu. Maka kalau mereka sekarang sudah mulai mengevaluasi gitu ya, apa yang menjadi tusi masing-masing gitu, mungkin mana yang berhimpit kan gitu. Lah, himpitannya itu seperti apa? Lah, itu mungkin di level pimpinan itu sudah ada MOU gitu loh. Jadi sinergi kolaborasi itu dilakukan secara institusional dan profesional, bukan kong kali kong, bukan. Bukan senyum bareng, rangkul-rangkul, bukan itu. Tapi lebih pada menunjukkan profesionalitasnya. Bahwa ini loh, saya Polri, tusi saya ini, saya kejaksaan, tusi saya ini, himpitan ada di sini, kita akan melakukan pemisahan ada di sini, gitu kan. Jadi jelas, tidak overlap gitu. Dan tidak ada saling mengunci atau saling ini. Jadi menurut saya mungkin kita perlu mencontoh negara yang sudah mempraktekkan gitu ya, bagaimana fungsi kejaksaan itu dilakukan secara proper. Demikian juga Polri-nya, kepolisian secara proper kan gitu. Jadi tidak mencoba-coba melakukan kewenangan-kewenangan yang bukan otoritasnya gitu loh. Jadi kalau itu otoritasnya sipil ya kasihkan ke sipil, jangan diambil. Gitu. Maka yang ini sekarang masyarakat luas mempersoalkan. Loh, kok nanam jagung aja kok harus Polri kan gitu. Itu antara lain. Jadi ya, itu jadi orang-orang muda juga tanya ini gimana? Kita ini eranya menuju 2045 yang diperankan, dikontestasikan tuh profesionalitas kita. Bukan berpikir analog kita jadul kan gitu kan. Nggak bisa lagi gitu loh. Kita sudah masuk area di mana 60% sampai 70% itu orang muda, orang milenial, Gen Z dan sebagainya. Dan itu usernya. Jangan user yang baby boomer sudah 80-an, 70-an. Ini sudah kita outdated kan gitu ya. Jadi mungkin kita harus melakukan era transisi dari orang muda yang akan berkuasa nanti dan sebagainya, menjalankan sistem kenegaraan kita ini proper gitu. Jangan terus-menerus dikasih contoh yang menyesatkan gitu ya, yang tidak itu ini yang memang harus kita suarakan secara lantang tentunya karena ini untuk negara bangsa. Jadi tidak ada motivasi lain selain bagaimana agar NKRI kita ini di 2045 betul-betul dihuni oleh penduduk kita yang memiliki keadaban yang tinggi gitu ya. Ini disebut sebagai memiliki peradaban yang memadai gitu kan sebagai negara bangsa gitu, dan katakan dikelola oleh gitu kan sosok-sosok yang baik itu di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif itu top itu. Jadi ini legacy dari para generasi baby boomer itu kepada orang-orang muda. Ini harus kita sampaikan. Ini era transisi. Kita memberikan estafeta itu kepada orang-orang muda. Dan ini sudah akan menjadi miliknya orang-orang muda itu gitu. Jangan sampai sesat. Iya. Dan iya. Yang selalu luput kita lakukan itu adalah bagaimana menjaga, merawat profesionalitas kita. Nah, gitu. Jadi hubungan itu jangan personal, ini hubungan kenegaraan. Jadi kelembagaan
yang dimiliki oleh NKRI yang harus dikelola secara institutionally, formally gitu kan, professionally, bisa dipertanggungjawabkan. Makanya ada partisipatif, transparan, dan akuntabel kan gitu. Benar. Good governance-nya Ya, nggak jalan berarti Prof ya? Kurang. Kurang ya? Kurang, iya. Kita mungkin partisipatif, oke, karena masyarakat terus ya menyampaikan melalui citizen journalism macam-macam gitu ya. Pengawasan ya? Iya, Pengawasan transparannya relatif so-so. Akuntabilitasnya agak berat. Akuntabilitas. Jadi kalau sudah partisipatifnya memadai, transparansinya memadai, akuntabilitasnya memadai, ya, kita menjadi birokrasi kita menjadi masuk ke kelas dunia gitu. Gimana Dan nih itu yang solusinya? menjadi, Solusinya, bro? itu Solusinya yang gimana? menjadi mimpi kita. Solusinya? Jangan salah. Solusinya bagaimana? Akuntabilitas, untuk Ada meningkatkan. ada komitmen tinggi dari Political will ya. pemerintah. Karena kan pemilu itu tidak di ruang kosong. Pilkada tidak di ruang kosong. Ujung-ujungnya nanti siapapun yang memenangkan pemilu, presiden maupun pilkada ini yang akan mendrive pemerintahan. Positif negatifnya, dampak-dampaknya sangat tergantung pada pemimpin ini. Sistem di Indonesia itu belum memadai tanpa peran penting dari leadership kepemimpinan. Iya. Itu kan? Berarti harus, Itu kasus di Indonesia. Iya. Ya, berarti harus dibenahi dulu SDM-nya Prof ya? Sepakat nggak? Betul. SDM-nya. Lack of competence tadi itu yang harus dibenahi. Bagaimana membawa ASN kita agar ada perubahan mindset, perubahan culture set gitu ya. Jadi lebih dia profesional. Kalau yang namanya ASN itu abdi negara, abdi masyarakat. Saya ini ASN, abdi negara, abdi masyarakat. Jadi kalau saya tidak memikirkan akhirnya hasil penelitian saya berguna nggak, bermanfaat nggak, dibutuhkan nggak oleh masyarakat, untuk apa? Untuk Skopus, yang benar aja, yang benar aja. Negara sudah membiayai kami gitu. Tapi selama ini diperhatiin nggak peneliti Prof? Dan peneliti banyak yang sadar untuk melakukan kontribusi yang maksimal kepada negara bangsa itu. Dan mereka juga merasa sedih kalau hanya difokuskan pada Skopus. Untuk apa gitu loh. Negara ini yang membiayai kita tiap bulan, memberikan salari pada kita. Apa feedbacknya? Apa kontribusi balik kita? Kan gitu. Lah ini yang menjadi pertanyaan kepada saya sebagai ASN, peneliti gitu ya. Oh iya, saya harus melakukan yang triple, tidak hanya double gitu ya. Yang meneliti, yang mengadvokasi, yang mengimplementasikan kalau perlu sampai seperti itu. Iya, kan membangun desa inovasi kan saya turun langsung kan gitu. Dan menurut saya itu kebahagiaan tersendiri bagi intelektual kalau ilmunya tidak berhenti cuman ada di rak buku gitu loh. Tapi turun sampai digunakan, diimplementasikan, dan dampak positifnya, kemanfaatannya bisa dirasakan itu. Iya. Menarik nih Mas Luki, masih panjang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan buat Prof Wiwi ya. Mungkin kita coba sedikit, mungkin satu kali ya, satu lagi apa? Mas Luki mau nanya? Cukup kayaknya sih. Cukup. Mungkin keterbatasan waktu. Kita maunya panjang ya, tapi mungkin Profesor ada acara lain atau apa kegiatan lain. Kalau enggak saya yang tanya. Kalau kita kan gini Prof, karena melihat fenomena di televisi, di kita, di media, anak-anak muda, Betul. ya apa ya, semakin hari semakin mungkin skeptis ya, atau nggak percaya sama pemerintah gitu loh. Betul. Dua lembaga institusi yang harusnya mensupport dia gitu, memahamkan ke masyarakat, ke kita terutama, ini jadi loss. Gitu. Iya, ini bagus sekali. Poin penutup yang bagus ya menurut saya. Satu kata saja yang diharapkan oleh orang-orang muda ini, jujur. Karena orang muda itu tidak bisa disuguhi oleh kamuflase politik yang apalagi ternyata beda depan belakang dan sebagainya gitu. Maunya ya udah jujur aja.
bahwa pemerintah mampu melakukan ini, ini contohnya kan gitu. Jadi langsung melihat kenyataannya, konkretnya seperti apa. Dan dibiasakan seperti itu. Kalau tidak jujur, lalu mereka itu kecewa. Kecewa lalu tidak puas, lalu apatis, lalu ya distrust jadinya. Berubah jadi seperti itu. Ya, dan itu jangan terlalu lama, maka memang pemerintah itu hanya mengeksekusi. Eksekutif itu kerjaannya mengeksekusi. Kalau parlemen itu ngomong-ngomong, berdiskusi, gitu, ucap-ucap kan gitu. Lah ini maka kehebatan dari eksekutif itu ya memang dalam hal ini kan eksekutif itu dipimpin oleh pemimpin tertingginya adalah presiden gitu ya. Penguasa tertinggi bidang eksekutif. Maka beliaulah yang mengeksekusi semua program itu. Tentu dengan sistem presidensial itu menunjukkan bahwa sebetulnya pernyataan-pernyataan presiden ini peraturan sebetulnya. Karena khas di Indonesia. Dan presiden itu bisa berubah fungsinya menjadi integrating factor. Faktor pemersatu untuk NKRI kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Kan itu sebetulnya. Maka ya kita perlukan RI 1 sebagai kepala negara, kepala pemerintahan tadi itu bisa merespon gitu ya ke kebutuhan masyarakat muda ini, publik muda ini. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Pikir cukup ya? Cukup. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Kita banyak kebuka nih cakrawalanya yang terkait dengan kasus yang lagi ramai di masyarakat. Iya. Terima kasih insight dari Profesor Siti Zuhro ini. Iya, terima kasih. Nanti kita coba elaborasi lagi ya, mungkin di lain kesempatan. Saya pikir itu cukup. Baik, terima kasih banyak Prof. Terima kasih Mas Randi, terima kasih. Ya. Sobat Warta Kota, demikian tadi perbincangan kami di podcast Pol-Polan Warta Kota dengan Profesor Siti Zuhro. Nantikan lagi di episode selanjutnya dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa, terima kasih, sekian.